Takutlah, waspadalah, wahai murid, daripada kekalnya, daripada terus-menerusnya kebaikan Allah kepada engkau dengan kesehatan yang diberikan Allah, banyaknya harta, anak dan pengikut, luasnya pangkat, kedudukan, kekuasaan, dimudahkannya segala sebab-sebab, beserta kekalnya kejahatan engkau beserta Allah dengan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi biyadihi maqalidul umur wa biqudratihi mafatihul khairati wasyurur, walladzi hadzarana 'anil istidraji wal gurur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ghafur, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul maghfur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil masyhur wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila akhirid duhur, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Al-hikmatu tsalitsatu wasittun min al-hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Hikmah yang ke-63 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Khab min wujudi ihsanihi ilaik wa dawami isa'atika ma'ah ayyakuna dhalik istidrajan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Yang artinya, takutlah engkau daripada adanya kebaikan Allah kepada engkau, beserta kekalnya jahat engkau beserta Allah. Takutlah bahwa yang demikian itu kebaikan tadi merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sanastadrijuhum, selagi kami lanjur mereka itu, min haitsu la ya'lamun, dari sekira-kira mereka tidak mengetahui, tidak menyadarinya. Nah, itulah terjemah daripada hikmah yang ke-63 ini. Fakhab ayyuhal murid min dawami ihsanillahi ta'ala ilaik. Takutlah, waspadalah, wahai murid, daripada kekalnya, daripada terus-menerusnya kebaikan Allah kepada engkau, bisihhati wa kasratil amwal wal aulad wal atba wattisa'il jah wa taysiril asbab. Dengan kesehatan yang diberikan Allah, banyaknya harta, anak dan pengikut, luasnya pangkat, kedudukan, kekuasaan, dimudahkannya segala sebab-sebab, beserta kekalnya kejahatan engkau beserta Allah, dengan lupa, taksir, maksiat, tidak mensyukuri
ayyakuna dzalika istidrajan minhu ta'ala, bahwa yang demikian itu merupakan lanjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang kesehatan. Orang ini kada ada masalah dengan kesehatan, sihat saja. Diberi Tuhan harta yang banyak, pengikut anak banyak, punya kedudukan yang luas, kekuasaan yang luas, dimudahkan sebab artinya apa ini hendak tuh mudah, ada jalannya, ada jalannya. Padahal orangnya selalu maksiat kepada Allah. Padahal orang ini selalu maksiat kepada Allah. Nah, maka orang seperti ini hendaklah takut kalau pemberian Allah tadi merupakan istidraj, lanjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati-hati artinya. Kita rezeki luas, kesehatan baik, kedudukan kita mulia, apa nang kita hendak sarabanya nyaman ada, padahal kita ini lawan Tuhan renggang, padahal lawan Tuhan ini banyak maksiat, padahal lawan Tuhan banyak kada bersyukur. Nah, ini ada alamat-alamat, ada tanda-tanda bahwa kita ini dilanjur oleh Allah, kita ini diistidraj oleh Allah Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, istidraj itu artinya lanjuran tuh. Maksudnya kumunul mihnah bi ainil minnah. Itu artinya istidraj. Tersembunyinya azab, tersembunyinya bencana, tersembunyinya malapetaka di dalam sebuah nikmat. Itu artinya lanjuran. Kayak madu itu manis, tetapi madu yang diberikan kepada kita itu mengandung racun. Nah, itu adalah nikmat, tapi di dalamnya ada mengandung bahaya, mengandung malapetaka. Allah selalu mengalirkan nikmat kepada kita, kesehatan, keuangan, kepangkatan, dialirkan oleh Allah kepada kita. Padahal di dalam itu semua terkandung ada kemurkaan Allah, terkandung ada azab Allah. Nah, itu istidraj namanya, istidraj ngarannya. Para muhibbin rahimakumullah, orang-orang yang mempunyai akal yang baik, orang-orang yang mempunyai mata hati yang tajam, setiap mereka itu menerima nikmat, mereka ada takut kalau di dalam nikmat ini ada mengandung malapetaka. Baik nikmat itu nikmat zahir atau nikmat batin. Para aulia, mereka apabila berdoa kepada Allah, doanya tidak tampak, doanya tidak dikabulkan, mereka senang. Karena tujuan mereka berdoa adalah menjunjung perintah Allah. Tetapi bila mereka berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan oleh Allah, berdoa dikabulkan oleh Allah, mereka takut kalau itu istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau itu lanjuran dari Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kumunul mihnah bi ainil minnah, tersembunyinya azab di balik sebuah nikmat. Dan azab Allah yang paling besar kepada kita adalah
dijauhkannya kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malapetaka yang paling besar. Kalau orang kena musibah diri masih kecil, kena musibah harta masih kecil lagi. Tetapi kalau orang ini sudah kena musibah tentang agamanya, sehingga dia diusir dari hadratillah, sehingga dia dijauhkan daripada majelisnya Allah, nah ini adalah musibah yang paling besar. Ini yang ditakuti. Kalau nikmat yang kita terima ini adalah merupakan lanjuran dari Allah. Karena kalau kita pikir kita ini lawan Tuhan, banyak menantang. Lawan Tuhan kita banyak lalai. Lawan Tuhan kita banyak kadang mentaati. Tetapi nikmat Tuhan selalu mengalir kepada kita. Nikmat Tuhan selalu melimpah kepada kita. Nah ini sudah jelas istidraj dari Allah, lanjuran daripada Allah. Artinya orang ini akan berakhir dengan akhir yang celaka. Para muhibbin rahimakumullah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu orang yang dibuat contoh, yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu seorang laki-laki yang terkenal dengan namanya Sa'labah. Ini contoh. Sa'labah ini orang yang hidupnya miskin. Dalam kemiskinan hidup, Sa'labah ini selalu aktif hadir majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu sembahyang berjamaah 5 waktu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hidupnya sangat sederhana, bahkan miskin. Begitu Sa'labah diberi Allah kekayaan, diberi Allah kekayaan, akhirnya Sa'labah sudah mulai jarang hadir ke majelis Nabi. Ditambah Allah kekayaan lagi, sehingga kota Madinah itu kada mampu menampung kambingnya Sa'labah. Kota Madinah itu dikumpulkan kambing Sa'labah kada muat. Bayangkan banyaknya bisi kambing. Nah, nikmat dilimpahkan Allah, akhirnya Sa'labah kada kawa umpat lagi sembahyang berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi nikmat oleh Allah, akhirnya Sa'labah kada kawa lagi umpat berjumat lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi nikmat oleh Allah, akhirnya Sa'labah mengingkari kewajiban bayar zakat. Zakat kambing itu kalau 40 seekor kambing. Kalau biasanya 40.000 berapa zakatnya? Ya, kota Madinah tuh kada muat kalau datangan kambingnya Sa'labah itu hibak di mana-mana kambing Sa'labah. Akhirnya Sa'labah ini mengingkari kewajiban zakat, enggan bayar zakat. Terus ditambah Allah harta Sa'labah. Akhirnya Sa'labah ini mati dalam keadaan tidak membawa iman. Abu Bakar kada mau menyembahyangkan jenazahnya, sahabat-sahabat lain kada mau menyembahyangkan jenazahnya. Nah ini contoh lanjuran. Di zaman Nabi hanya ada satu Sa'labah. Di zaman kita sekarang mungkin jutaan Sa'labah itu. Jutaan Sa'labah itu. Allah menjadikan contoh yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Nah, jadi hati-hati dengan banyaknya nikmat ini. Kalau dibalik nikmat itu ada bencana yang menyebabkan kita makin jauh dari Allah, makin jauh dari Allah. Para muhibbin rahimakumullah, ruwiya anna rajulan min bani Israel qala ya rabbi a'sik wa anta la tu'aqibuni.
seorang laki-laki Bani Israel berkata, wahai Tuhanku, aku maksiat kepada Engkau dan Engkau tidak menyiksa aku. Badan tetap sehat, harta melimpah ruah, pangkat jabatan makin tinggi. Padahal aku maksiat kepada Engkau. Fa'auhallah ila nabiyyi zamanihim an kullahu kam min uqubatin li alaika wa anta la tash'ur. Allah wahyukan kepada Nabi pada masa itu bahwa katakan kepada laki-laki itu, berapa banyak siksa yang telah kukirim kepadanya, tetapi engkau tidak merasakan siksa itu. Menjadi Tuhan padahal lawan laki-laki yang bapadah kada ku siksa tuh, padahal nya maksiat. Banyak kukirim siksa tapi nya kada merasa. Inna jumuda ainaik wa qasawata qalbik istidrajun minni wa uqubah law aqalta. Bahwa bekunya air mata engkau, kerasnya hati engkau, itu adalah istidraj daripadaku, dan itu merupakan hukuman jikalau engkau mengetahui. Dulunya orang ini mudah menangis, ingat dosa menangis, ingat tentang perjuangan Nabi kita menangis, ingat tentang kasih sayang Allah menangis. Nah sekarang kada bisa lagi menangis. Nah ini hukuman dari Allah, istidraj dari Allah. Jadi hukuman Tuhan itu bukan berupa penyakit, bukan berupa hilangnya harta. Itu hukuman-hukuman kecil. Hukuman yang besar itu adalah kita dijauhkan dari Allah. Nah, waktu kita hidup sederhana, kita biasa aktif menuntut ilmu, sembahyang berjamaah, aktif sembahyang berjamaah, aktif menuntut ilmu, aktif silaturahmi. Waktu kita hidup sederhana. Sekarang kita sudah jadi pemburung, jadi bisi sipi, bisi piti. Sembahyang berjamaah kada kawa umpat lagi. Menuntut ilmu maginnya kada kawa lagi. Silaturahmi sudah jarang. Tapi kekayaan melimpah ruah. Nah ini tanda-tanda orang ini adalah istidraj, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala berfirman, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami melanjur mereka itu dari sekira-kira mereka tidak menyadari. Mereka kada sadar bahwa ini lanjuran dari Allah. Dikiranya ini disayangi Tuhan. Aku sembahyang kada, rezeki luas. Dikiranya diperhatikan Allah. Padahal ini dilanjur oleh Allah. Orang yang dilanjur itu satu saat akan ditindak oleh Allah bagtatan, maka kejutan, tanpa sempat tobat kepada Allah. Kematian yang mendadak itu bagi orang baik adalah rahmat, tetapi kematian yang mendadak bagi orang yang jahat azab bagi mereka. Gawian kita nuntut ilmu, sembahyang, berzikir, mati mendadak itu rahmat. Sembahyang kada kakaruan, nuntut ilmu kada, maksiat riba, zina dilegawi, mati mendadak ini azab. Nah orang-orang yang dilanjur Allah itu, akhaznahum bagtatan, kami ambil mereka bagtatan, baka kejutan, mendadak artinya. Qala Sahal ibn Abdillah At-Tustari rahimahullah fi ma'na al-ayat, numidduhum bin ni'am wa nunsihim asyukra 'alaiha fa idza rakanu ila an-ni'mah wa hujibu 'anil mun'im ukhidhu. Arti firman Tuhan tadi adalah kami berikan mereka itu nikmat-nikmat dan kami lupakan mereka mensyukurinya. Sehingga manakala mereka itu sudah senang kepada nikmat dan mereka terdinding dari yang memberi nikmat, ukhizu, mereka diambil.
sedang asik-asiknya dengan kekayaannya, asik-asiknya dengan kedudukannya, akhirnya serangan jantung mati. Banyak kalau itu mati kayak itu. Ukhizu, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sempat mengqadha sembahyang nang ketinggalan, tanpa sempat mengqadha puasa nang ketinggalan, tanpa sempat mengembalikan kezaliman kepada orang yang pernah dizalim. Kada sempat. Kenapa? Karena ukhizu, mereka diambil oleh Allah bagtatan. Bal'am bin Ba'ura ini contoh orang yang dapat nikmat batin yang dilanjur oleh Allah. Bal'am bin Ba'ura diberi Allah nikmat yang luar biasa besarnya, yaitu nikmat Bal'am diberikan Ismullahil A'zam. Nah, ini hanya beberapa manusia yang ada diberikan Allah Ismullahil A'zam. Termasuk diantaranya Bal'am bin Ba'ura, diberitahu oleh Allah apa itu Ismullahil A'zam. Bila itu diberitahu Allah, apa yang dia minta kepada Allah jadi. Kalau kita minta lawan Allah dengan Ismullahil A'zam, apa yang kita minta jadi. Nah, Bal'am ini diberi Allah itu, sehingga apapun yang dia minta kepada Allah dikabulkan Allah. Minta apapun dikabulkan Allah. Nah, Bal'am kadang mensyukuri nikmat itu. Akhirnya Bal'am ini diambil oleh Allah, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Ini contoh orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apabila Allah itu sayang dengan hambanya, maka hamba ini akan dipelihara oleh Allah. Begitu diberinya nikmat, ditariknya kena nikmat itu, sehingga hamba ini sadar, insaf. Kayaknya diberinya pulang nikmat, diberinya ini, kayaknya ada tabakar di sana habis. Nah, sadar hamba ini, tanda Allah sayang kepada hambanya. Fal wajibu 'alal insan idza ahassa bi ni'matin zahiratin aw batinah ay ya'rifa haqqaha wa yubadira ila syukriha nutqan wa amalan wa i'tiqada. Maka wajiblah atas manusia bila merasa dengan nikmat baik zahir atau batin, bahwa mengenali hak nikmat itu. Allah tidak memberikan nikmat itu percuma kepada kita. Tidak ada yang percuma dari Allah. Semua yang diberikan Allah kepada kita itu ada hak yang mesti kita lakukan. Allah memberikan ilmu, ada hak yang mesti kita laksanakan dengan ilmu itu. Allah berikan kita harta, ada hak yang mesti ditunaikan dengan harta itu. Nah, jadi wajib mengenal haknya nikmat itu apa. Wa yubadira ila syukriha, dan segera mensyukuri nikmat itu, baik menuturkannya, mengamalkannya, dan mengetikatkannya. Fasyukrul lisan, syukur lisan itu bihamdillah wassana alaih. Dapat nikmat kita, alhamdulillah, syukur lisan. Wa syukrul amal, sarpun nikmat fi taatillah, syukur amal, kita gunakan nikmat itu di jalan Allah. Gunakan nikmat di jalan Allah. Wa syukrul i'tikad, syukur i'tikad, syuhudul mun'im wal farahu bih, menyaksikan yang memberi nikmat dan gembira yang memberi nikmat dengan yang memberi nikmat itu. Fa illam yakum bihadzal wajib khifa alaihi salbu wal istidraj, jikalau dia tidak melaksanakan dengan ini kewajiban, ditakutkan atasnya ditarik dan istidraj oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap dapat nikmat ada 3 yang kita laksanakan. 1, memuji Allah. Yang kedua, gunakan nikmat itu di jalan yang diridhai Allah. Yang ketiga, bila kita dapat nikmat
kita bangga, kita senang dengan yang memberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bila 3 hal itu kita mampu melaksanakan, apapun nikmat yang diberikan kepada kita, walaupun sebiji gunung, 2 biji gunung emas, kada akan lanjuran dari Allah, kada akan lanjuran. Tapi ini nikmat yang membawa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-64. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.